Shen Cao Cao. Cao Cao, Ayah Shen. cepat lihat. Pengantin pria sudah datang. Biarkan aku memberitahu kalian semua. Su Yaosu. Hari ini aku di sini untuk membatalkan pertunangan. Ibu dari Su Yaosu. Shen Qiao Qiao, kamu hanyalah orang yang sakit-sakitan. Kamu ingin aku menikahimu. Mimpi saja. Kamu. Su Yaosu. Apa maksudmu? Apa maksudku? Ada kelaparan sekarang. Shen Qiao Qiao, kamu dengan susah payah merencanakan untuk menikahi putraku. Bukankah itu hanya untuk mendapatkan makanan? Keluarga Zhou dan Shen kami sudah lama bertunangan. Keluarga Shenku tidak hanya tidak meminta mahar, tetapi juga memberikan mas kawin berupa 2,5 kilogram jagung. Betapapun buruknya aku Shen Qiao Qiao, aku masih bisa menghidupi diriku sendiri. Shen Sun kakak kedua. Mudah bagimu untuk mengatakannya. Jika kamu tidak bisa menghasilkan hari ini, mas kawin berupa 5 kilogram beras dan tepung. Tidak mungkin aku menikahi orang yang berumur pendek sepertimu. Beraninya kamu mengutuk adikku. Aku. Dia bukan orang yang berumur pendek, dia juga beban. Jika kita menikahinya, dia tidak bisa membawa apapun di pundaknya. Tangannya sama sekali tidak bisa mengangkat. Kita harus memperlakukannya seperti leluhur. Keluarga Zhou tidak tahu berterima kasih. Dulu kakakku, untuk meninggalkan sesendok bubur nasi untuk kakek Su, dan dengan sengsara kehilangan nyawa karena kelaparan. Ibu Shen. Keluarga Zhou dan Shen kami setuju untuk saling mendukung. Apakah kalian semua sudah lupa? Orang tua Shen itu pantas mendapatkannya. Dia memberikan semua makanannya. Bukankah itu hanya bodoh? Shen Qiao Qiao, kamu juga tidak akan hidup lama. Aku pikir kamu seharusnya dimakamkan saja di makam keluarga Shen. Qiao Qiao. Su Yaosu. Mulai hari ini, keluarga Zhou dan Shen kami tidak akan memiliki hubungan lagi. Qiao Qiao, Cao Cao. Cao Cao, Lihat, satu lagi mati kelaparan. Aku benci. Betapa sialnya. Nah, cepat pergi. Jangan membawa nasib buruk pada dirimu sendiri. Cao Cao, Cao Cao, Cao Cao. Anak perempuanku. Qiao Qiao. Kakak ipar. Qiao Qiao. Qiao Qiao, Cao Cao, Cao Cao. Anak perempuanku. Qiao Qiao. Kakak ipar. Qiao Qiao. Qiao Qiao. Tidak mungkin. Sistem kemana kau membawaku sekarang? Memuat kemajuan cerita untukmu. Selamat datang di era tahun 60-an. Apa? Era tahun 60-an apa? Cao Cao pasti kelaparan. Cepat, mari kita segera membuat makanan. Ambil jagungnya dan rebus semuanya. Tidak ayah. Itu seluruh mahar Cao Cao. Jika kita merebusnya, Shen An kakak tertua, kita tidak akan punya apa-apa lagi. Qiao Qiao lapar. Mari kita rebus beberapa untuk dimakan dulu. Keluarga tuan rumah asli terlalu memanjakan bukan? Agar saudari mereka menikah dengan keluarga baik dan menjalani hidup yang baik. Mereka tidak ragu menggunakan sisa terakhir keluarga. 2,5 kilogram jagung-jagung sebagai mas kawin. Namun, aku membawa dimensi spasial bersamaku. Dengan ini, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Shen Niu Niu. Ayah, ibu, kakak sulung kakak ipar sulung, kalian tidak makan. Kami tidak lapar. Benar. Kita tidak lapar. Tunggu jagungnya. Setelah memakannya, bonggol jagung ini bisa dihancurkan dan digunakan untuk membuat bubur. Nenek, bubur tongkol jagung. Seret di tenggorokan, tidak enak. Niu jangan bicara omong kosong. Keluarga kami sekarang punya makanan. Bisa mengisi perut saja sudah cukup baik. Bagaimana kalau begini?
Aku akan pergi ke gunung lagi besok untuk mencari. Aku juga akan pergi ke kota kabupaten besar untuk melihat. Apakah aku bisa menemukan pekerjaan? Chow Chow, masalah dengan Xiao Yaozu itu, jangan bersedih. Dia bukan orang baik. Bahkan jika kamu menikah dengannya, hidupmu belum tentu akan lebih baik. Benar. Sekarang, Chow Chow bersama kita. Keluarga kita bersatu. Hidup ini akan selalu menjadi lebih baik. Tunggu saja kalian akan bersamaku. Makan enak dan hidup nyaman. Kakak ipar sulung. Kakak ipar sulung. Chow Chow. Aku minum terlalu banyak air. Aku tidak punya tenaga. Dan kepalaku pusing. Kakak ipar sulung tunggu. Lihat, aku menangkap 2 burung pegar. 1 untuk direbus. 1 untuk disemur. Benarkah? Apakah aku berhalusinasi karena lapar? Kakak ipar sulung, percayalah padaku. Sup yang kubuat enak. Ya. Niu-niu, makan paha ayam. Kakak ipar sulung. Terima kasih, Chow Chow. Cepat minum sup. Hanya jika kenyang kau akan punya tenaga. Chow Chow. Burung pegar sebesar ini. Gimana kau menemukannya? Aku menembaknya dengan ketapel di hutan bambu. Itu tidak benar. Aku sudah mencari di seluruh gunung ini. Dan bahkan tidak menemukan sehelai bulu ayam pun. Kalau begitu penglihatanmu tidak bagus. Tidak ada di dekat sini. Jadi aku berjalan lebih jauh. Hei Chow Chow. Itu tidak akan berhasil. Jauh di dalam hutan ini, ada ular. Kamu hanya seorang gadis. Lain kali, biarkan kakak sulung yang pergi. Benar Chow Chow. Lain kali, biarkan kakak sulung dan kakak keduamu. Yang pergi bukan kau. Ya. Mengapa aku seperti mencium bau daging? Nenek aku ingin makan daging. Su xiao bao juga su yao su. Keluarga Xiam Ning, you sedang makan daging. Bagaimana itu mungkin? Shen Xiao Xiao mati kelaparan. Keluarga kami sekarang hanya bisa makan jagung dan sayuran liar. Aku belum mencium bau daging selama lebih dari setengah tahun. Ini benar-benar daging. Xiao Bao, nenek memberitahumu. Nanti, kamu masuk. Cepat pergi. Shen Niu Niu, mau makan apa? Aku belum makan selama 3 hari. Bisakah kau memberiku paha ayam? Keponakan Xiao Yaozu sama menyebalkannya dengan pamannya. Terakhir kali, dia bahkan mencuri bakpao Niu Niu. Aku tidak akan memberikannya, aku tidak akan menyukaimu. Hei, Seseorang sedang menindas anak kecil. Seseorang sedang menindas anak kecil. kalian sekeluarga orang dewasa. Benar-benar menindas anak kecil. Dan kalian besan, apa salahnya memakan salah satu paha ayam kalian? Itu kami menunjukkan rasa hormat padamu. Biarkan aku memberitahumu sesuatu. Xiao Yaozu sudah memutuskan pertunangan. Kedua keluarga kita tidak lagi berhubungan. Jangan mencoba bergantung pada kami lagi. Chow Chow kami. Hanyalah keluarga Xiu kalian. Tidak ada orang baik. Yang tua licik, yang muda jahat. Nenek aku ingin makan paha ayam. Chow Chow, kamu hampir menjadi bibi Xiao Bao. Makan salah satu paha ayammu. Tidak terlalu banyak kan? Pergi sana. Shen Chow Chow, apa maksudmu dengan ini? Beginikah caramu memperlakukan orang yang lebih tua? Para tetuaku. Bermarga Shen. Tetua macam apa kau ini? Saat kamu datang, kamu mencuri ayam kami. Itu pencuri. Penatua macam apa omong kosong? Aku membenci. Kamu. Kalian sekeluarga. Tunggulah sampai mati kelaparan. Ayo pergi. Nenek aku ingin makan daging. Aku ingin makan daging. Apa yang kamu lihat? Nenek aku ingin makan daging. Bibi Zhou memang pantas mendapatkannya. Dia tidak pernah puas mengambil keuntungan. Hanya tersisa setengah keranjang sayuran liar di rumah. Jika kita tidak bisa menemukan makanan lain, kita akan benar-benar mati kelaparan. Berhenti mencari. Ayo pergi. Chow Chow beruntung hari ini. Dia menangkap burung pegar liar. Lalu, apa yang harus kita lakukan besok? Ayah, aku dengar.
Di kota kabupaten ini, seseorang sedang membangun rumah, mengangkut batu bata selama sehari. Bisa mendapatkan 8 fan. 1 fan, ia dapat setengah kilo jagung. 8 hau bisa dapat 4 kilo jagung. Itu cukup untuk keluarga kita makan. Pekerjaan mengangkut batu bata ini tidak tersedia setiap hari. Lagi pula, pekerjaan itu sangat melelahkan. Jika kita makan jagung setiap hari, bagaimana kita akan punya tenaga untuk mengangkut batu bata? Jangan khawatir, malam ini kita akan makan ikan semur, minum sup ikan. Adik perempuan, mengapa kamu tidak istirahat saja di rumah? Kolam ikan desa. Bahkan tidak ada udang di dalamnya. Begitukah? Kalau begitu aku ingin keluar jalan-jalan. Tinggal di rumah, cukup membosankan. Itu juga tidak apa-apa. Biarkan adik perempuan keluar dan menghirup udara segar. Hati-hati. Ya, Niu, pergi ikuti bibimu sebentar. Jika dia punya ide aneh, kamu hentikan dia. Pergi. Ciao. Ini telur rebusnya. Jika gula darahmu turun nanti, makan sesuatu untuk mengganjal perutmu. Kakak ipar, dari mana kau mendapatkan telur-telur ini? Di mana gelang perakmu? Menjualnya seharga 2 yuan. Nanti, aku akan menyuruh kakakmu pergi ke pasar untuk membeli ubi jalar. Tidak ada yang akan mati kelaparan. Kakak ipar. Terima kasih. Bibi, aku lapar lagi. Kami sudah menunggu lama. Apa tidak ada ikan di sini? Jangan khawatir, Niu. Bibi hari ini pasti akan membiarkanmu makan ikan. Bibi, orang jahat besar itu ada di sini. Xian Chao, aku tahu. Kamu tidak bisa melupakan perasaan lamamu padaku. Meskipun aku tidak menikahimu, kamu masih mencoba segala cara untuk berlenggak-lenggam di depanku. Untuk mendapatkan perhatianku. Benar. Aku dengar kamu menangkap 2 burung pegar kemarin. Di mana kamu menangkapnya? Niu, kau dengar itu? Ada anjing liar menggonggong? Ya, Bibi. Anjing yang jelek sekali. Ayo, Niu. Makan 1. Xian Chao, jika kamu memberiku telurnya saja, aku akan mempertimbangkan. Berkencan denganmu? Menurutku, kau terlihat cukup mirip telur. Bajingan. Gadis Xian Chao itu punya keberuntungan bagus. Jika aku menebar jaringku di dekatnya, maka mungkin yang menangkap ikan adalah aku. Bisakah kau tidak bergerak sedikit lebih jauh? Kau akan mengganggu Bibi memancing seperti ini. Aku tidak akan. Tidak apa-apa, Niu. Bibi akan menunjukkan padamu apa itu keahlian sejati. Bibi sangat luar biasa. Ini tidak mungkin. Niu. Bibi akan menunjukkan trik lain padamu. Apa artinya mengenai sasaran setiap saat? Malam ini kita bisa makan ikan bumbu kecap yang lezat. Xian Chao kamu. Bibi sangat luar biasa. Tidak mungkin. Kolam ini jelas-jelas sudah lama terbengkalai. Pasti ada ikan besar di jaringku. Kamu lihat saja aku. Niu. Malam ini, kita akan pulang dan memasak ikan untuk dimakan. Aku juga ingin sup ikan. Baiklah, ayo pergi. Xian Chao, kamu tunggu saja. Kakak ipar, kami kembali. Ciao, tidak apa-apa jika kita tidak menangkap ikan. Kakakmu baru saja pergi ke pasar dan membeli banyak ubi jalar. Bagaimana bisa kami tidak menangkap apa-apa?
Bibi hebat dalam menangkap ikan. Dia benar-benar luar biasa. Banyak sekali. Kakak ipar, kita akan memasak beberapa nanti. Lalu membuat ikan asin. Sisanya, biarkan kakak sulung membawanya ke pasar untuk dijual. Chow kami benar-benar luar biasa. Chow, aku ingin tahu ada apa dengan Su Yaosu itu. Ada apa dengannya? Dia membawa sekelompok orang dan mengeringkan kolam di pintu masuk desa. Sedangkan dia, bahkan jika dia menggali ke dalam lumpur, dia tidak akan menemukan ikan apapun. Ikan-ikan itu, semuanya dibawa pulang olehku dan Niu. Dibawa pulang. Apa? Begitu banyak. Tetapi di tahun kelaparan ini. Shen Chow. Ikan yang kamu tangkap milik umum. Seharusnya dibagi dengan kami. Tepat sekali Shen Chow. Kamu menangkap begitu banyak ikan. Kamu sudah mengambil semua bagian kami. Atas dasar apa? Ketika kamu menangkap ikan waktu itu, kamu juga tidak membagikannya kepada keluarga kami. Hanya saja kalian sendiri tidak kompeten. Jangan hanya berteriak omong kosong di sini. Pergi. Apa itu baunya sangat busuk? Mengapa sapumu bau sekali? Sapu yang tertutup kotoran. Siapapun yang ditusuknya akan mati. Kalian pergi atau tidak? Apakah kalian juga ingin terkena kotoran? Pergi. Chow. Karena kamu menangkap begitu banyak ikan. Bagaimana kalau kamu ambil 2 dan berikan kepada keluarga Yue Hong? Baiklah kakak. Saya mengerti. Ketika keadaan keluarga kita membaik, kita akan membiarkan kakak keduamu menikahi Yo Hong. Ya. Ya. Ayah dan ibu selalu berpikir begitu juga. Itu hanya harga pengantin keluarga Yue Hong. Kakak ipar perempuan. Mari kita pergi dulu untuk memasak dan makan ikan. Baik. Ayo Niu. Hanya mencari makan tidak cukup. Kita masih perlu mencari cara untuk mendapatkan uang. Kalau tidak, jika saya mengeluarkan beras dari tempat saya, akan sulit untuk menjelaskan. Saya sangat ingin makan nasi. Nasi putih yang harum dan lembut. Ini buruk. Ini buruk. Chow hilang. Apa? Kami sudah mencari lama, tapi dia belum kembali. Dia tidak mungkin pergi ke gunung lagi kan? Jika dia bertemu serigala, apa yang harus kita lakukan? Ibu, saya kembali. Chow. Hampir sepanjang hari. Kamu pergi kemana? Kamu membuatku sangat khawatir. Ibu, saya pergi ke pasar dan membeli 2 burung pegar serta beberapa kelinci. Saya juga menukar dengan beras. Lalu, saya juga membeli beberapa gula dan tepung. Ini semua yang tersisa. Chow. Keluarga ini sepenuhnya bergantung padamu. Kakakmu dan aku. Benar-benar sedikit malu. Apa yang kakak ipar katakan? Kita saling mendukung. Dasar anak bodoh. Berburu. Itu bukan sesuatu yang harus dilakukan seorang gadis. Mulai sekarang, biarkan kakakmu yang pergi. Ya. Mulai sekarang, kakak sulung yang akan pergi. Namun, keterampilan berburuku tidak sebaik adik perempuan. Ya. Ayah. Di desa, seseorang mati kelaparan lagi. Di desa ini, bulan ini, 6 orang sudah mati kelaparan. Aku tidak tahu bagaimana kita akan melewati tahun-tahun kelaparan ini. Mari kita semua memikirkan cara untuk memimpin semua orang agar cukup makan. Chow. Tanah salin alkali ini bahkan tidak bisa menanam ubi jalar bukan? Benar Chow. Jika tanah ini bisa menumbuhkan tanaman, penduduk desa tidak akan mati kelaparan. Ayah kakak, kali ini saya pergi ke pasar dan membeli pupuk baru. Percayalah padaku, kali ini kita pasti akan mendapatkan panen yang melimpah. Dengan air mata air spiritual dari dimensi spasial. Tidak perlu khawatir tidak mendapatkan panen yang melimpah. Ayah, Chow punya keberuntungan baik. Mari, percaya saja padanya. Benar. Mari kita bekerja. Aku beritahu ya, keluarga Shen makan daging setiap hari sekarang. Aku dengar. Mereka bahkan pergi ke pasar untuk menjual burung pegar dan menghasilkan uang. Dukun wanita itu bahkan menghitungnya. Mengatakan bahwa Shen Chow memiliki keberuntungan yang baik. Dia adalah bintang keberuntungan keluarga Shen Tao. Jadi jika ada yang menikah dengan Shen Chow, bukankah mereka akan membawa bintang keberuntungan pulang? Bukankah itu benar? Aku juga dengar. Baru-baru ini,
Dia menangkap 2 kelinci lagi. Kamu tahu, tubuh asli Shen Qiuqiu hanyalah seorang orang yang sakit-sakitan tahu. Lihatlah dia sekarang. Ibu, apakah kamu pikir aku masih punya kesempatan untuk menikahi Shen Qiuqiu? Dengan temperamen keras kepala Shen Qiuqiu, sekarang, seluruh keluarga Shen bahkan mendengarkannya sulit. Karena begitu, maka hancurkan dia. Kita semua dari desa yang sama. Jika reputasinya hancur, aku ingin lihat siapa yang berani menikahinya. Apakah ada orang di sana? Seseorang jatuh ke air. Apakah ada orang di sana? Su Yausu, kamu benar-benar berani mendorongku ke dalam air. Qiuqiu, jangan bicara omong kosong. Aku yang baru saja menyelamatkanmu. Di zaman kuno, itu berarti menjanjikan dirimu padaku dalam pernikahan. Terlebih lagi, seseorang baru saja melihatnya terjadi. Ya, Saya rasa kamu akan segera membuat semua orang di desa tahu bahwa aku menyentuhmu dan bahkan melihat tubuhmu. Kamu harus menikahiku. Keluarga kami punya banyak mulut yang harus diberi makan. Dan kita kehabisan gandum. Ibu? Tidak apa-apa. Sore ini, kita akan pergi mencari sayuran liar lagi. Bibi Shen. Kabar baik Bibi Shen. Ayo pergi. Seseorang memanggil kita. Bibi Shen. Kabar baik Bibi Shen. Bibi Shou datang atas nama Yaozu. Untuk melamar. Keluar. Jika saya tidak salah, guci beras keluargamu pasti sudah benar-benar kosong. Jika Chow Chow pergi ke keluarga Shou, setidaknya dia akan bisa mengisi perutnya. Kalau begitu keluarga Shenku tidak akan membiarkan putri kami kelaparan. Guci berasmu lebih bersih daripada wajahmu. Namun kamu masih menyombongkan diri di sini. Anakku bilang. Dia melihat seluruh tubuh putrimu. Tapi itu juga untuk menyelamatkan seseorang. Itu tidak bisa dihindari. Tepat sekali. Karena keadaannya seperti ini. Kesucian Chow Chow sudah hilang. Mulai sekarang, tidak ada yang akan menginginkannya kan? Hai Chow Chow. Selamat. Jodoh yang serasi. Tapi mari kita perjelas dulu. Jika kamu ingin menikah ke keluarga kami, kamu perlu menyediakan mahar setidaknya 10 kilogram beras dan 50 kuai. Bibi Shou, bukankah ini memanfaatkan kemalangan kami? Tepat sekali. Siapa bilang saya akan menikah dengan keluarga Xiumu? Kamu sudah kehilangan kesucianmu. Mulai sekarang, siapa yang berani menginginkanmu? Siapa bilang seorang gadis harus menikah? Seperti kamu. Untuk menjadi wanita tua yang pahit. Jika Chow Chow kami bersedia, kami akan mendukungnya seumur hidup. Ya, tepat sekali. Benar, jika dia tidak menikah, dia akan selalu menjadi harta keluarga Shen kami. Kalian semua, kalian hanya melihat bahwa keberuntungan Chow Chow sedang bagus sekarang. Dan kalian ingin menjadikannya perawan tua. Kamu baru saja memutuskan pertunangan, dan sekarang kamu melamar lagi. Bukankah itu karena kamu mengincar keberuntungan saya? Jelas sekali bahwa Bibi Zhou telah mengincar keberuntungan Chow Chow. Di tahun kelaparan ini, keluarga mana yang tidak ingin makan kenyang? Tepat sekali, Shen Chow Chow. Jangan jati tidak tahu berterima kasih. Semua orang tahu. Keluarga Zhou kami punya gandum. Tidak ada yang akan kelaparan. Hidup sangat baik. Kamu hanyalah hantu sial yang berumur pendek. Kalau begitu keberuntungan ini, seharusnya kalian simpan sendiri untuk dinikmati. Seseorang kelaparan. Ada apa ini? Sepertinya keluarga Hu tua di ujung desa. Ayo kita lihat. Orang tua. Orang tua. Bangun. Bangun. Putri Wu tua. Mati kelaparan bulan lalu. Sekarang, hanya pasangan tua itu yang tersisa. Saya mohon kepada kalian semua, tolong beri kami makanan. Orang tua itu sekarat dengan cepat. Keluarga kalian yang mana punya bubur nasi? Siapa yang punya bubur nasi? Anggap saja ini pinjaman dari keluarga Shen saya. Dalam 3 hari, pasti akan dilunasi. Benar-benar tidak ada yang tersisa. Chow Chow. Semua sayuran liar di gunung sudah dipetik habis. Benar sekali. Tidak ada waktu lagi. Menyelamatkan nyawa adalah yang terpenting.
Cao kamu. Terima kasih Chow Chow, semangkuk bubur nasi tadi. Shen Chow Chow pasti menemukan sesuatu yang jahat. Semua orang melihatnya. Dia barusan menyulap bubur nasi. Omong kosong. Apakah kamu buta? Adik perempuan memberikan bubur nasi saya kepada paman Bu, apa salahnya? Dasar wanita tua jahat, kamu baru saja mengatakan keluargamu punya gandum. Dan sekarang, kamu melihat sesama penduduk desa mati kelaparan. Tepat sekali Bibi Shaw. Kamu bilang keluarga Shaw tidak kekurangan gandum. Melihat seseorang sekarat dan tidak membantu. Kamu benar-benar berhati kejam. Ini adalah masa kelaparan sekarang. Semua orang mengalami masa sulit. Namun di ladang keluarga saya, beberapa ubi jalar telah tumbuh. Ubi jalar apa? Keluargamu punya ubi jalar. Tolong semuanya datang bantu menggali ubi jalar untuk mengisi perut kalian terlebih dahulu. 2,5 kilogram. Chow Chow, apakah yang kamu katakan itu benar? Kamu bersedia mengambil ubi jalar ini dan memberi kami masing-masing 2,5 kilogram. Ini telah menyelamatkan nyawa semua orang di desa. Bibi Wu, jangan khawatir. Kamu kembali dan istirahat dulu. Pada saat itu, saya akan meminta adik saya membawakannya untukmu. Benar. Terima kasih Chow Chow. Baiklah, semua orang pergi menggali. Tepat sekali. Keluarga Xiao sepertinya tidak kekurangan biji-bijian. Jadi mereka tidak akan membutuhkan apapun. Benar. Keluarganya tidak membutuhkannya. Chow Chow, kalau begitu aku akan kembali dan mengambil cangkulku. Aku ikut. Chow Chow, aku ikut juga. Terus. Pergi. Chow Chow, kamu lihat. Bukankah kamu juga harus memberi Yaosuku 2,5 kilogram? Bagaimanapun juga, dia adalah penyelamatmu. Dialah yang mendorongku ke dalam air. Jangan tidak tahu berterima kasih. Shen Chow Chow. Sekarang ladang-ladang di desa. Semuanya mengeras. Aku tidak percaya keluarga kalian. Ladang bisa menanam ubi jalar. Konyol. Banyak sekali. Itu luar biasa. Berikan padaku. Chow Chow, berkat kamu. Kamu menyelamatkan seluruh keluarga kami. Tidak peduli dari mana makanan ini berasal. Kakakmu dan aku. Keduanya percaya padamu. Ya. Terima kasih kakak ipar. Sekarang kita punya ubi jalar ini. Tidak ada dari kita yang akan mati kelaparan. Benar sekali. Chow Chow, ibuku meninggal kelaparan kemarin lusa. Anakku juga diambang kematian. Dia baru berusia 3 tahun. Terima kasih. Telah menyelamatkan nyawa seluruh keluarga kami. Baiklah, kakak akan bersujud padamu. Kakak Chang Xiang, apa yang kamu katakan? Jika keluargamu kehabisan makanan di masa depan, datang saja ke ladangku dan gali ubi jalar. Di tahun kelaparan, sulit bagi semua orang, hanya dengan hidup. Sudah cukup baik. Chow Chow, terima kasih. Benar. Cao. Siklus pertumbuhan ubi jalar ini seharusnya sekitar setengah tahun bukan? Tapi punyamu hanya butuh setengah bulan untuk. Kakak, pupuk saya benar-benar ampuh. Tidak perlu khawatir, ubi jalar tidak tumbuh dengan baik. Air mata spiritual adalah harta karun kelas atas. Jika satu mu tanah ditanami ubi jalar, hasilnya akan setidaknya 2.500 kilogram. Di desa, akhirnya tidak ada lagi yang akan mati kelaparan. Chow Chow, kamu adalah penyelamat seluruh desa kami. Penyelamat. Penyelamat. Tepat sekali. Jika keluarga Xiao Yaozu berani menyebarkan rumor dan melibatkanmu lagi, kita semua akan membantumu memukulinya. Benar, Chow Chow. Aku yang pertama. Aku juga akan memukulnya. Kepala desa, saya masih punya beberapa pupuk bermutu tinggi di sini. Saya sedang bersiap menanam kedelai sorghum dan jagung. Selama kita bekerja sama, desa Beijia kita tidak akan ada lagi yang mati kelaparan. Itu luar biasa. Kita semua akan mendengarkan Chow Chow. Tepat sekali. Selama kita tidak mati kelaparan. Chow Chow, mulai sekarang kamu akan menjadi bintang keberuntungan terbesar desa Beijia kami. Benar, kamu adalah bintang keberuntungan kami. Baiklah, aku akan segera mencari orang untuk membantumu menanam di ladang bersama. Aku punya cangkul sekarang. Ayo kita bekerja sekarang. Ya, aku juga akan pergi. Istri Xiao Gen dan aku akan pulang untuk memasak ubi jalar. Kami akan membawakannya untukmu nanti. Shen Chow Chow, kamu mencelakai orang. Kamu orang jahat. Ada apa? Kamu mencelakai orang. Ada apa? Shen Chow Chow, dia mencelakai orang. Ubi jalarnya beracun. Jangan dimakan. Shen Chow Chow, kembalikan nyawa anakku. Apa yang kamu lakukan? Anakmu akan mati. Kenapa tidak bawa dia ke poliklinik cari dokter desa sekarang? Apakah kamu hanya menunggunya mati di sini? Dokter desa, dia tidak di rumah hari ini. Dia pergi ke kabupaten untuk rapat. Shen Chow Chow, anak kami. Jika terjadi sesuatu padanya, aku akan melawanmu sampai mati. Kamu bahkan belum makan ubi jalar saya. Namun kamu di sini menyalahkan saya. Aku baru saja mengambil 2 dari tempatmu untuk dimasak. Itu ubi jalar milikmu. Itu beracun. Tidak mungkin. Aku memakannya dan aku baik-baik saja. Tidak, aku baru saja menggigit. Ubi jalar yang ditanam Chow Chow cukup manis dan tidak beracun.
Tepat sekali, kita semua memakannya. Itu ubi jalar dari ladangnya. Aku ada di sana. Dari situlah aku mendapatkannya. Berhenti bicara omong kosong. Saya punya cara untuk menyelamatkannya. Bagaimana caranya? Kakak. Ini. Baiklah, tunggu. Shen Cao Cao, kamu orang jahat. Kamu pembawa sial. Bau busuk itu dari mana? Dari mana asalnya? Dari mana bau busuk itu berasal? Bibi Shou, kamu ambil ini. Dan berikan kepada anakmu untuk diminum. Setelah dia memuntahkannya, dia akan baik-baik saja. Apa ini? Lihat apakah anakmu. Minum kotoran lebih penting, atau nyawa anakmu lebih penting. Menyelamatkan nyawanya adalah yang terpenting. Ibu, kenapa baunya sangat busuk? Anakku. Baguslah kamu baik-baik saja. Shen Cao Cao, mengenai keracunan anakku, kamu harus bertanggung jawab. Dia memakan ini darimu. Dan itulah mengapa dia keracunan. Apakah kamu berani menyangkalnya? Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Ubi jalar di tempat Xiao Xiao ini berwarna merah. Warnamu benar-benar salah. Aku mengambilnya dari tempatnya. Itu beracun. Kepala Disa benar. Ini bukan ubi jalar. Ini adalah singkong. Jika singkong tidak diolah dengan benar, itu bisa beracun. Lagi pula, ini tidak ditanam oleh saya. Itu pasti tumbuh liar di ladang. Aku tidak peduli. Anakku hampir mati. Kamu setidaknya harus memberiku 10 kilogram ubi jalar dan 5 yuan. Apakah otakmu sudah penuh dengan kotoran? Adikku, baru saja menyelamatkan nyawa sengsara anakmu, keluarga Sumu. Seharusnya semua berterima kasih kepada Cao Cao. Tepat sekali, Bibi Shou. Tidak ada yang tahu kamu mencuri ubi jalar. Dan kamu bahkan mencuri yang salah. Benar sekali, Bibi Shou. Berikan saja Cao Cao 5 yuan. Dan mari kita lupakan saja masalah ini. Benar, kamu bayar kami 5 yuan. Maka kami tidak akan menyebutkan anakmu minum kotoran. Sudah terungkap. Zhu Yaozu minum kotoran. Zhu si kotoran itu lucu. Yao si kotoran itu lucu. Ayo cepat pergi. Aku terlalu malas untuk berurusan dengan kalian semua. Kakak kedua, cobalah. Besok, Shen En akan pergi ke pasar gelap untuk menjual beberapa kilogram ubi jalar. 6 fen per kilogram. Menabung. 50 kilogram akan menjadi 6 yuan. Bagaimana ini bisa terjadi? Ubi jalar ini 50 kilogram tidak akan mudah dijual. Dan jika kita tertangkap, itu spekulasi dan mencari keuntungan. Saya akan mencari jalan keluar. Kita benar-benar harus menabung uang. Makan ubi jalar terus-menerus juga tidak baik. Kakak kedua, dia belum menikah. Aku tidak akan menikah. Yue Hong sudah bersama pandai besi dari desa sebelah. Mereka sudah membicarakan pernikahan itu. Mak Komblang berkata, keluarga Sang menginginkan mahar 60 yuan. Berapa? Bagaimana bisa kamu tidak menikah? Benar, kakak kedua. Kita semua tahu kamu menyukai Yue Hong. Lagi pula, pandai besi sebelah itu sudah berusia lebih dari 40 dan memiliki 2 anak dari pernikahan sebelumnya. Keluarga Sang minta mahar terlalu tinggi. Keluarga kami tidak mampu. Tentang mahar, aku akan mencari jalan keluar. Itu selalu bisa diselesaikan. Cao Cao. Di masa-masa ini, cukup bagi keluarga biasa untuk mengisi perut. 60 yuan. Tidak mudah untuk mendapatkannya. Kita. Tentu saja kita tidak bisa mencari uang dari orang miskin. Aku baru saja mengatakan. Bau apa yang begitu harum pagi-pagi begini? Ada apa dengan Cao Cao akhir-akhir ini? Dia seperti orang yang berbeda. Sangat cakap. Tentu saja. Kamu bahkan tidak melihat dia adik siapa. Ada banyak bumbu dan rempah-rempah di dalam ruang. Tidak perlu khawatir, makanan tidak enak. Tepat sekali kita punya banyak ubi jalar di ladang. Kalau begitu mari kita buat kue ubi jalar. Kakak sulung kakak ipar sulung, aku pergi ke kota kabupaten cari tempat hari ini. Untuk melihat, apakah aku bisa menjual kue-kue ini. Cao Cao. Kue ubi jalar ini. Berapa harga yang kalian rencanakan untuk menjualnya? 1 yuan untuk 2. Aku membuat lebih dari 200 buah. Aku harap semuanya terjual. Jika kita terus begini, kita hanya perlu menjual selama 6 hari, maka mahar kakak kedua. Bukankah itu sudah cukup? Ya, itu juga yang kupikirkan. Hei, biar ku beritahu. Cao Cao sekarang sukses menjual minuman manis dan kue ubi jalar itu.
Menghasilkan banyak uang. Beberapa hari yang lalu, aku bahkan melihat Nyonya Tua Shen memakai gelang perak. Harganya beberapa yuan. Kurasa Xiao Xiao yang membelinya kan. Ini juga berkat Xiao Xiao. Kita bisa mengisi perut kita. Aku ingin tahu siapa itu yang mengatakan Xiao Xiao hidup enak dan ingin menikahi Xiao Xiao. Mereka bahkan tidak melihat keluarga mereka sendiri. Anak pemakan kotoran itu. Aku mati tertawa. Aku juga mati tertawa. Apa yang membuat Shen Xiao Xiao begitu sombong? Itu dia berspekulasi dan mencari keuntungan. Cepat atau lambat dia akan mendapatkan balasannya. Hai, biarku beritahu. Ini namanya iri hati. Tepat sekali. Kita sudah berjualan selama 4 hari. 1 perjalanan lagi besok, dan kita akan punya cukup untuk mahar kakak kedua. Xiao Xiao kita. Benar-benar luar biasa. Kamerat, aku melaporkan mereka. Itu mereka berspekulasi dan mencari keuntungan. Kamerat Inspektur, mereka tidak hanya berspekulasi dan mencari keuntungan. Mereka juga membunuh demi keuntungan. Singkong ini beracun. Ini sama sekali tidak bisa dimakan. Kamerat Shen, mohon kerjasama dengan penyelidikan kami. Kamerat, aku tidak berspekulasi dan mencari keuntungan berlebihan. Aku sudah melalui semua prosedur yang benar. Shen Xiao Xiao, mari kita lihat kamu kali ini. Bagaimana kamu masih akan menghasilkan uang? Surat izin usaha rumah tangga. Izin usaha ini. Itu dikeluarkan Direktur Shang dari pengawasan pasar kalian. Yang mengeluarkannya untukku. Kamerat Shen, ini adalah bisnis saya yang Anda jalankan. Kami mohon maaf atas gangguan ini. Ayo pergi. Kamerat, tunggu sebentar. Kalian semua. Belumkah kalian menangkap mereka semua? Dan menyita barang-barang mereka? Bisnis mereka legal dan patuh. Mereka punya izin usaha. Jika Anda membuat masalah lagi, kami akan menangkap Anda. Bibisu, kamu benar-benar licik yang tak terduga. Dan meresap kemana-mana. Tepat sekali. Niat beberapa orang lebih sempit dari jarum. Dan pikiran mereka lebih kotor dari kotoran. Kalian semua, tunggu saja. Untungnya Xiao Xiao tidak menikah ke keluarga itu. Kakak ipar sulung, tidakkah kamu ingin tahu bagaimana minuman manis itu dibuat? Aku akan mengajarimu, Xiao Xiao. Ini adalah keahlianmu untuk mencari uang. Serahkan langsung kepadaku. Bukankah itu sedikit tidak pantas? Apa masalahnya? Kita semua keluarga. Ketika kamu mempelajarinya, kamu bahkan bisa membantuku membuatnya. Baiklah. Kakak kedua. Mahar untukmu menikahi kakak Yue Hong. Akhirnya terkumpul. Terima kasih Xiao Xiao. Nanti kalau kakak kedua sudah dapat uang, aku pasti akan membayarmu kembali. Pak tua kedua, untuk apa kamu masih berdiri di sana? Cepat pergi melamar. Ya. Bibi, aku sungguh menyukai Yue Hong. Bibi, 60 yuan untuk mas kawin. Dan kamu pikir kamu bisa membawa putriku pergi? Mimpi saja. Setidaknya kamu perlu mengirim mesin jahit. Bukankah 60 yuan untuk mahar sudah cukup? Shen Xiao Xiao, aku dengar kamu sekarang sedang berbisnis di kota kabupaten. Berikan mesin jahit kepada calon adik iparmu yang kedua. Itu tidak berlebihan kan? Ibu, jangan berkata apa-apa lagi. Aku ingin bersama Shen Shan. Sang Yue Hong. 60 yuan ini sudah cukup. Dasar tidak tahu berterima kasih. Dasar gadis tidak tahu berterima kasih. Masih muda sudah memikirkan laki-laki. Kamu benar-benar tidak punya malu. Bibi, beri aku 1 bulan lagi. Aku pasti akan menemukan cara untuk memenuhi permintaan MU. Aku sungguh ingin menikahi Yue Hong. Sulit untuk dikatakan. Pandai besi Zhou. Dia akan datang melamar dalam beberapa hari. Dia adalah menantu idamanku. Ibu, aku tidak mau menikah dengan Zhou Gui. Aku mohon padamu. Aku ibumu sendiri. Bagaimana mungkin aku menyakitimu? Zhou Gui itu lebih baik daripada Shen Shan itu dalam segala hal. Keluarganya berkecukupan. Dan dia punya banyak uang. Di masa depan, dia juga bisa membantu adikmu. Ibu, ayo pergi. Yue Hong. Yue Hong. Kasus nyata yang memisahkan pasangan yang saling mencintai. Xiao Xiao, kamu penuh ide. Bisakah kamu mencarikan pekerjaan untuk kakak kedua? Aku ingin mencari uang. Biarkan aku memikirkan sesuatu. Ini adalah biaya sekolah Niu Niu.
Sudah waktunya dia pergi ke sekolah. Cao Cao. Terima kasih. Kakak iparmu hampir mengira Niu Niu akan menjadi buta huruf. Mulai sekarang kita akan punya semakin banyak uang. Niu Niu, semuanya akan menjadi lebih baik dan lebih baik untukmu. Tapi, bisnis air manis, aku tidak berencana melakukannya lagi. Apa? Tidak menjual air manis lagi. Jika kita tidak berbisnis lagi, lalu kita akan melakukan apa? Bisnis air manis itu akan kuserahkan padamu mulai sekarang. Kakak kedua akan pergi menjual sate sapi. Kakak sulung akan pergi bekerja. Sedangkan aku akan meneliti bisnis baru. Cao Cao punya ide baru lagi. Kau akan tahu besok. Kalian semua coba ini. Xiao Xiao, trik baru apa ini sekarang? Ini benar-benar enak. Aku hanya tahu cara mengukus kentang. Cara ini sedikit terlalu boros minyak bukan? Ini disebut kentang goreng. Semua orang juga sudah melihatnya. Metodenya sangat sederhana. Kalian semua hanya perlu bertanggung jawab untuk membuatnya. Dan aku akan mengumpulkannya. Lalu, aku akan mengirimkannya ke restoran-restoran besar di kota kabupaten. Jadi kentang yang kita sedang tanam, bukankah semuanya bisa dijual untuk uang? Ya, kakakku meminta semua orang menanam kentang. Itulah yang dia maksud. Setelah kita punya uang, kita bisa membeli beberapa anak ayam dan anak babi untuk dipelihara. Kalau begitu kita semua akan punya daging untuk dimakan. Cao Cao, bagaimana kentang goreng ini akan dijual? Sebenarnya kita bisa juga langsung menjual kentang, tapi keuntungannya terlalu rendah, tidak sepadan. Aku sudah mengajari semua orang cara membuat kentang, 1 porsi per piring kecil, 5 sen sepiring. Baiklah, kalau begitu aku akan segera pulang sekarang. Dan aku juga akan belajar membuat kentang goreng seperti ini. Aku juga mau. Aku juga mau. Baiklah. Kalau begitu aku akan tetap di sini besok, menunggu kentang goreng yang kalian bawa, untuk dikirim ke restoran-restoran besar. Baiklah, besok kita pasti akan datang tepat waktu. Xiao Xiao. Shen Cao Cao berulah lagi. Trik baru apa yang sedang dia lakukan? Aku juga akan pergi melihat. Ibu, kamu tidak boleh pergi. Jangan sampai dipukuli olehnya nanti. Dia bisa membantu mereka menghasilkan uang. Mengapa dia tidak bisa membantu kita? Kamu tahu betul. Dia berharap bisa memukuli kita sampai mati. Hari itu, aku benar-benar melihat Shen Cao Cao menyulap daging. Cukup. Apakah kamu mencoba membuatku terbunuh? Tuan Juang Gui itu palsu. Tapi Shen Cao Cao ini pasti mencurigakan. Meskipun itu palsu, kita harus membuatnya terlihat nyata. Metode apa? Tunggu sampai keluarga Shen diusir dari desa Baijia. Lalu kita akan melakukan bisnis mereka dan menghasilkan The uang. film was translated and narrated by M Media. Sebentar lagi, kau akan melihat Shen Cao Cao menyulap daging babi. Cao Cao. Ini dagingnya. Apakah ini yang kau maksud dengan daging yang disulap? Tidak, tidak seperti itu hari itu. Bagaimana kita harus membicarakannya di desa besok? Aku tidak perlu mengajarimu kan? Tidak perlu. Aneh sekali. Kenapa tidak ada orang di sini? Kemarin kita jelas sudah sepakat untuk datang pada waktu ini. Kami harus percaya Cao Cao. Tapi di dunia ini, sebenarnya tidak ada hantu kan? Bahkan jika ada hantu, itu tidak mungkin Xiao Xiao. Xiao Xiao tidak pernah berpikir untuk menyakiti kami. Tepat sekali, Xiao Xiao juga ingin memimpin desa Baijia kita menuju kehidupan yang baik. Jika bukan karena Xiao Xiao, kita pasti sudah lama mati. Kenapa kalian semua bersembunyi dan menghindar seperti itu? Apakah kalian membawa kentang goreng? Sudah dibawa ke sini. Xiao Xiao, kamu tulus kepada kami kan? Tentu saja. Kakak Xiao Niu, kita semua dari desa yang sama. Itu. Xiao Xiao, kemarin saya mendengar Bibi Zhou, Lesi dan Wang Ergul mengatakan bahwa tadi malam kamu di rumah dan menyulap daging sendiri. Mereka melihatnya dengan mata kepala sendiri. Apa maksudmu? Apakah mereka kembali memfitnah Cao Cao? Kakak sulung, karena kau datang bertanya padaku, itu berarti kau juga percaya padaku. Kalau begitu aku akan memberitahumu, aku tidak menyulap daging tadi malam. Setidaknya bukan tadi malam sungguh. Lalu mengapa? Bibi Zhou Lisi dan Wang Ergu dan yang lainnya
Mengatakan kau melihat. Jika satu orang bilang aku melakukannya, itu salahnya. Jika 3 orang bilang aku melakukannya, maka mereka pasti bersekongkol. Lagi pula, Paman Lisi, dan perkataan Wang Ergo. Bisakah mereka dipercaya? Kakak sulung, aku tahu apa yang terjadi. Xian'an, jangan pergi. Jangan takut. Adikku. Tidak akan menggigitmu sampai mati. Kalau begitu aku seharusnya sangat tersentuh bukan? Kalian semua sangat takut padaku. Namun kalian masih datang mencariku sekarang. Tidak, Chow Chow. Bukan itu maksud kami. Kami percaya padamu. 2,6 kilogram. Seharusnya 4 porsi. 2 yuan totalnya. Apa? Kau bahkan tidak mau uangnya. Jika kau tidak mau, aku akan mengambilnya kalau begitu. Terima kasih Chow Chow. Aku benar-benar tidak menyangka. Itu bisa terjual dengan begitu banyak uang. 2 yuan penuh. Sama-sama. Kau bertemu hantu di siang bolong. Dan hantu itu bahkan memberimu uang. Chow Chow, aku percaya padamu. Minggir. Kalian semua gila ya? Shen Chow Chow ini, dia bermasalah. Kalian semua masih berani berbisnis dengannya. Tepat sekali. Shen Chiao Chao adalah ancaman. Apakah kamu ingin membunuh semua orang di desa? Aku tidak pernah memikirkan itu. Buktinya sekuat gunung. Paman Lisi Wang Ergo. Dan ibuku, melihat kamu benar-benar berubah menjadi daging. Sampah macam apa itu? Aku bahkan tidak peduli. Shen Chow Chow, dasar wanita tidak sopan. Aku adalah tetuamu. Begitukah caramu memperlakukan tetuamu? Tetua macam apa kau ini? Mengoceh omong kosong. Seolah-olah tidak ada harganya. Kalian berdua bicaralah yang benar. Tadi malam, apa yang kalian semua lihat? Itu Shou Yaozu. Dia memberiku 50 sen. Dan menyuruhku berbohong. Benar. Mereka berdua ibu dan anak. Yang punya niat buruk. Shou Yaozu Chen Kuehua. Kalian sebaiknya menjelaskan diri kalian dengan jelas. Apa sebenarnya yang terjadi di sini? Kalian berdua, bahkan sudah belajar 3 orang melawan harimau. Kakak, 3 orang membuat harimau. Bukan 3 orang melawan harimau. Aku tidak peduli apa itu. Selama salah satu dari kalian berani mengganggu adikku, aku akan memukulinya sampai mati. Aku tidak tahu. Apa yang kamu bicarakan? Itu sebenarnya bohong. Master Zhuang Gui yang tadi itu disuap oleh Shou Yaozu itu. Bukan begitu. Untung aku tidak menuruti. Aku tidak percaya padanya sejak awal. Tidak. Ini Xian'an. Omong kosong untuk membebaskan adiknya. Kalian sama sekali tidak boleh mempercayainya. Shen Chiao Chao, pasti ada masalah. Dengan bukti manusia dan materi yang ada, beraninya kamu masih berbohong. Omong kosong Lisi dan Wang Ergo. Bagaimana bisa kamu percaya itu? Shen Nen ini, kakak laki-laki Shen Chow Chow. Tentu saja dia selalu memikirkannya. Omong kosong Lisi dan Wang Ergo tidak bisa dipercaya. Mereka bahkan mengatakan pagi ini, Chiao Chow punya masalah. Apa kalian menganggapku bodoh? Orang tua tidak sopan. Seperti ibu seperti anak. Kepala desa, 2 orang ini, bajingan berhati busuk berparu-paru busuk. Kita seharusnya mengusir mereka dari desa Baijia. Usir mereka. Usir mereka dari desa Baijia. Cepatlah. Kepala desa, aku salah. Aku tidak akan berani. Aku tidak akan pernah berani lagi. Kepala desa, ada kelaparan terjadi di luar sekarang. Jika kamu mengusir kami, kamu akan memaksa seluruh keluarga kami untuk mati. Kalau tahu hari ini, kenapa bertindak begitu sejak awal? Xian'an, bagaimana kalau kita memberinya satu kesempatan terakhir? Jika ada lain kali, aku pasti akan mengusir mereka. Kepala desa, kami akan mendengarkanmu. Jika ada lain kali, kami akan membuat mereka keluar dari desa Baijia. $2,6 kilogram, 3 kue. 3 kilogram. 4 kue. Uangku. Bagus sekali. Sekarang kita punya uang. Kita bisa beli daging. Pak tua kedua, duduklah dan istirahat sebentar. Pak tua kedua Chow Chow. Lihatlah desa Baijia kita. Semakin lama semakin baik. Aku dengar keluarga Paman Lisi bahkan membeli anak babi kemarin. Benarkah itu? Itu benar. Itu luar biasa. Hei, kepala desa. Chiao Chow, kemarilah dan lihat. Anak ayam yang kubeli. Tahun ini aku akan memelihara 10 ayam.
untuk bertelur. Kepala desa. Aku punya pakan anak ayam di sini. 1 yuan per kantong. Bagus. Kalau begitu aku akan membelinya darimu. Ciao Ciao, kamu benar-benar seperti pemasok. Kamu punya semua yang diinginkan. Ciao Ciao, ibu ingin kamu pulang. Seorang mak comblang datang untuk melamar. Apa? Cao Cao baik-baik saja. Mengapa dia harus menikah? Ciao Ciao, jika kamu tidak ingin menikah, aku akan memberitahu ibu. Apa urusan kalian berdua? Ayo pergi. Ciao Ciao, cepat pulang bersamaku. Pemuda itu masih muda. Tampan. Tinggi sampai 1 meter 80. Yang terpenting kondisi keuangan keluarganya baik. Mereka menjual daging babi. Mulai sekarang keluarga Shenmu tidak akan pernah kekurangan daging untuk dimakan. Lihat, aku bahkan membawa potretnya bersamaku. Cukup bagus jika Cao Cao kita tidak menikah. Aku juga berpikir begitu. Mak Kemblangsang, bukankah kau bilang dia 1 meter 80? Kenapa bagiku dia tidak terlihat seperti itu, dan dia sangat gemuk. Dia setinggi 1 meter 80 jika melompat. Sebenarnya, dia seukuran dengan Cao Cao-mu. Jika dia kurus itu karena dia lapar. Lapar berarti miskin. Bibi Shen lihat. Ketika seorang ibu mertua melihat menantunya. Semakin dia melihat, semakin dia menyukainya. Pergi-pergi. Jangan kira hanya karena kamu adalah mak comblang pamanku. Kamu bisa datang dan menyakiti bibiku. Bagaimana bisa kamu menyebut ini merugikan? Cao Cao, kamu mungkin tidak tahu bahwa Xiao Yaozu sudah bertunangan. Wanita itu sangat galak. Dia bahkan membuat bibi Xiao tinggal di toilet. Apa hubungannya itu denganku? Hanya saja mereka tidak datang kepadaku mak comblang Jiang. Orang-orang yang aku mak comblang Jiang kenalkan. Semuanya berkualitas. Aku beritahu kamu. Cao Cao kita tidak terburu-buru untuk menikah. Kamu bisa pergi sekarang. Lebih lama lagi, dan aku akan mulai berteriak seperti wanita galak. Orang macam apa ini? Ibu? Mulai sekarang kamu bisa saja langsung menolak orang-orang seperti ini. Ciao Ciao, apakah Ciao Ciao di rumah? Cao Cao tidak ada di sini. Aku datang untuk melamar. Besar. Ini anakku, Xiao Shui. Cao Cao, ada pria tampan. Ciao Ciao lihat. Menikah?